warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Wahidin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan. Kami di sini akan mempresentasikan tugas matematika semester 2 bab 1 tentang sistem persamaan dua variabel. Sekian dari kami dan selamat menyaksikan video kami. Perkenalkan, saya anggota 1. Nama saya Muhammad Fauzan. Tanggal lahir saya yaitu 10 Februari 2009. Hobinya yaitu memasak. Kelasnya itu kelas 10C dan jabatan saya di kelas sebagai ketua kelas. Perkenalkan, saya dari anggota 2. Nama saya Rahlil Awaludin. Tanggal lahir saya 23 Januari 2009. Hobi saya adalah hadroh, kelas 10C, dan jabatan saya sebagai sekretaris pendidikan. Selanjutnya ada daftar isi dan ada beberapa materi yang akan kita bahas. Yang pertama ada sistem persamaan dua variabel atau SPLTP. Yang kedua ada rumus pengerjaan bilangan positif dan negatif. Yang ketiga ada contoh soal. Yang keempat ada metode. Yang kelima ada penyelesaian soal, dan yang terakhir ada syarat bilangan yang dieliminasi. Yang pertama ada sistem persamaan dua variabel. Sistem persamaan linear dua variabel adalah sistem yang terdiri dari dua persamaan linear yang memiliki dua variabel. Ada juga ciri-ciri persamaan linear dua variabel. Yang pertama, memiliki dua variabel yang berpangkat 1. Yang kedua, jika digambarkan dalam bentuk grafik akan terbentuk garis lurus. Yang ketiga, bentuk umum persamaan linear dua variabel adalah AX tambah BY ditambah C sama dengan 0. Yang keempat, A, B, dan C adalah bilangan real, kemudian A maupun B tidak sama dengan 0. Yang kelima, ada A dan B disebut koefisien. Yang keenam, ada X dan Y disebut variabel. Dan yang terakhir, nomor 7, C disebut konstanta. Atau ada juga rumus A1X ditambah B1Y sama dengan C1. Dan A2X ditambah B2Y sama dengan C2. Pembahasan selanjutnya yang akan kita bahas itu tentang rumus pengerjaan bilangan positif dan negatif. Pertama itu tentang pertambahan 1 ditambah 1 ataupun positif 1 ditambah positif 1 sama dengan 2. Positif 1 ditambah negatif 1 sama dengan 0. Negatif 1 ditambah 1 sama dengan 0. Negatif 1 tambah negatif 1 sama dengan negatif 2. Selanjutnya itu tentang pengurangan. 1 dikurangi 1 sama dengan 0. 1 dikurangi negatif 1 sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi jika pengurangan ketemu negatif, itu akan diubah menjadi tambahkan. Dan awalnya bilangan tersebut bernilai negatif, kita ubah menjadi bernilai positif. Nah, selanjutnya itu ada negatif 1 dikurangi positif 1 sama dengan negatif 2. Kenapa? Karena itu ketemu yang namanya yang awalnya negatif di depan ada 1. Nah, negatif 1, nah dikurangi 1 itu ibaratkan negatif ketemu negatif. Jadi jika negatif ketemu negatif maka itu ditambahkan jadi negatif 2. Selanjutnya ada negatif 1 dikurangi negatif 1 sama dengan negatif 1 ditambah 1 sama dengan 0. Selanjutnya itu ada perkalian. Untuk perkalian yaitu 1 kali 1 sama dengan 1 negatif 1 dikali negatif 1 sama dengan 1. 1 dikali negatif 1 sama dengan negatif 1. Negatif 1 dikali 1 sama dengan negatif 1. Jadi untuk perkalian dan pembagian itu sebenarnya masih sama, hanya saja jika positif dikali positif ataupun negatif kali negatif maka hasilnya positif. Sebaliknya jika berbeda positif kali negatif maka hasilnya negatif. Sebaliknya pun ke negatif kali positif hasilnya negatif. Dan pembagian pun sama dengan perkalian. Jika positif kali dibagi positif sama positif, negatif bagi negatif sama dengan negatif. Nah, negatif bagi negatif sama dengan positif. Nah, jika berbeda maka hasilnya akan menjadi negatif. Contohnya seperti 1 dibagi negatif 1 sama dengan negatif 1.
Negatif 1 dibagi 1 sama dengan negatif 1. Nah, sekalian ada tambahnya sedikit. Bagaimana jika angkanya itu seperti yang di bawah ini? Nah, 7 ditambah negatif 5 sama dengan 2. Kenapa? Karena ibaratkan negatif 5 itu seperti pengurangan karena bernilai negatif atau bisa dibilang hutang. Nah, negatif 7 ditambah 5 sama dengan negatif 2. Kenapa? Karena ibaratkan negatif 7 itu sebagai hutang, sedangkan 5 itu sebagai kita pembayaran hutang tersebut. Jika kita mempunyai hutang 7.000, kita hanya bisa bayar 5.000, maka hutang yang kita miliki atau sisanya itu sekitar 2.000 lagi. Nah, jadi negatif 7 ditambah 5 sama dengan negatif 2. Nah, yang selanjutnya itu 5 ditambah negatif 7 sama dengan negatif 2. Kenapa? Karena masih sama juga. Ibaratkan kita punya uang 5.000, kita mau bayar hutang ke teman kita sebanyak 7.000. Nah, sisanya hutang kita pasti sisanya tinggal 2.000 lagi. Jadi 5 ditambah negatif 7 sama dengan negatif 2. Negatif 5 ditambah 7 sama dengan 2. Ibaratkan kita mempunyai hutang 5.000, kita ke teman kita, tapi kita mempunyai uang 7.000 nih, kita mau bayarnya, maka uang sisa di pembayaran hutang itu atau uang yang kita miliki itu 2.000 lagi. Jadi negatif 5 ditambah positif 7 sama dengan 2. Dan pembahasan yang ketiga ada contoh soal. Harga 3 buah jeruk dan 2 buah apel dengan harga 4.500. Harga 2 buah jeruk dan 2 buah apel dengan harga 3.500. Harga 5 buah jeruk dan 3 buah apel adalah A. 6.450, B. 6.750, C. 6.900, D. 7.100, dan E. 7.250. Yang selanjutnya itu ada metode bagaimana cara kita menyelesaikan soal yang tadi. Nah, pertama kan kita harus mengubah dulu ke variabel. Nah, di sini apel menjadi variabel A, jeruk menjadi variabel J. Nah, contohnya seperti contohnya yang diubah soal tadi menjadi variabel yaitu 3J tambah 2A ataupun 3 jeruk tambah 2 apel sama dengan 4.500. Kenapa disebut 4.500? Karena 0 di belakang koma itu bisa dibilang tidak bisa digunakan ataupun hanya sebagai tambahan saja. Dan 2J ditambah 2A sama dengan 3.500 dan 5J tambah 3A itu hasilnya berapa? Nah, dan yang keduanya itu ada langkah pengerjaan. Nah, di sini ada dua cara langkah pengerjaan, itu dengan cara eliminasi dan substitusi. Nah, eliminasi itu apa sih? Nah, eliminasi adalah menyelesaikan persamaan dengan cara menghilangkan salah satu dari variabel yang ada. Contohnya seperti menghilangkan variabel X ataupun menghilangkan dari sini itu variabel apel. Dua-duanya berarti harus dihilangkan. Nah, yang keduanya itu ada yang namanya substitusi. Nah, penyelesaian masalah matematika yang dilakukan dengan menggabungkan persamaan-persamaan yang telah diketahui. Pembahasan selanjutnya yaitu penyelesaian soal yang telah kita ubah tadi ke dalam variabel, maka kita bahas atau jawab di sini. 3J ditambah 2A sama dengan 4.500. 2J ditambah 2A sama dengan 3.500. 5J tambah 3A sama dengan berapa? Jawabannya kita menggunakan metode eliminasi terlebih dahulu. 3J ditambah 2A sama dengan 4.500. 2J tambah 2A sama dengan berapa? Sama dengan 3.500. Maka syarat pengeliminasian itu harus memiliki dua variabel yang sama antara yang atas dengan yang bawah. Nah, maka kita dikarenakan di sini sudah ada, maka kita eliminasi dengan cara itu dikurangi, yaitu dikarenakan yang atas sama-sama bernilai positif dan yang bawah pun sama-sama bernilai positif juga, ataupun sebaliknya, yang atas bernilai negatif, yang bawah bernilai negatif, masih dikurangi cara mengeliminasinya. Kecuali kalau misalnya berbeda antara yang atas dan yang bawah, baik yang atas bernilai positif, yang bawah bernilai negatif, ataupun sebaliknya, yang atas bernilai negatif, yang bawah bernilai positif, maka cara pengeliminasinya yaitu dengan cara ditambahkan. Jadi hasil dari eliminasi dua variabel yang sama itu harus menghasilkan angka 0, baik ditambahkan ataupun dikurangi. Maka
dikarenakan di sini sama-sama positif dan variabelnya pun sudah diketahui sama, maka kita boleh langsung dikurang saja. 3J dikurang 2J sama dengan 1J. 2 positif 2A dikurangi positif 2A sama dengan 0. 4.500 dikurangi 3.500 sama dengan 1.000. Harga satu jeruknya itu maka 1.000. Jadi harga satu jeruk tuh 1.000. Yang kedua yaitu dengan metode substitusi. Nah, dalam metode substitusi kita boleh mengambil soal yang atas ataupun soal yang bawah. Tapi saya lebih mengambil soal yang bawah, yaitu 2J tambah 2A sama dengan 3.500. J-nya sudah diketahui yaitu 1.000, maka kita pindahkan ataupun kita ganti. Yang awalnya J dia ganti dengan angka 1.000. 2 dalam kurung 1.000 tambah 2A sama dengan 3.500. Maka kita selesaikan dulu dengan cara dikalikan. 2 dikali 1.000 sama dengan 2.000 ditambah 2A sama dengan 3.500. 2A, nah yang awalnya positif, maka yang awalnya angka 2.000 itu positif, maka kita pindahkan menjadi negatif, disimpan di belakang angka 3.500. 2A sama dengan 3.500 dikurangi 2.000. 2A sama dengan 1.500. Hasil dari pengurangan 3.500 dikurangi 2.000 menghasilkan 1.500. Kita harus mengetahui dulu nih harga satu apelnya itu berapa ataupun A itu berapa nominalnya ataupun angkanya, maka ataupun saya sebut dengan nilai A sama dengan 1.500 dibagi 2. 2 yang tadi pindahkan menjadi dibagi 1.500 dibagi 2 sama dengan 750. Jadi harga satu apelnya itu ataupun nilai A itu menghasilkan nilai 750. Nah, yang ditanya ataupun kesimpulannya yaitu 5J ditambah 3A itu berapa? Nah, 5 buah jeruk, nah dikali 1.000 maka 5.000. 3 buah jeruk dikali 750 maka 2.250. Total dari 5J ditambah 3A yaitu 7.250. Hasil pertambahan dari yang 5.000 ditambah 2.250. Pembahasan selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang syarat bilangan yang dieliminasi. Nah, untuk pertama, bilangan yang dieliminasi syaratnya harus sama. Contohnya seperti 3J ditambah 2A sama dengan 4.500, 2J ditambah 2A sama dengan 3.500. Dikarenakan variabel yang atas dan yang bawah itu sudah sama bilangannya, maka kita boleh langsung menguranginya saja. Ataupun dikarenakan sama-sama bilangan positif, yang atas itu positif 2A dan yang bawah pun sama positif 2A, maka kita boleh langsung menguranginya saja. Ingat, setiap bilangan yang dieliminasi syaratnya harus menghasilkan angka 0, baik yang ditambahkan ataupun yang dikurangi. Jika tidak ada, maka boleh ditukar posisi lalu dikalikan. Contohnya seperti 3X tambah 2Y sama dengan 1.500, 2X tambah 2Y sama dengan 1.800. Dikarenakan kita akan mengeliminasi yang X, maka kita tukarkan yang awalnya variabel X nya itu yang 3 itu di atas, kita pindahkan ke dalam kurung yang di bawah. Kita hanya mengambil angkanya saja, tidak perlu bersama variabelnya. Dan sebaliknya sama juga, yang awalnya 2X itu di atas, di bawah kita pindahkan ke atas, dan setelah itu kita kalikan. Nah, kita kalikan dulu yang atas nih. 2 kali 3X sama dengan 6X, 2 dikali positif 2Y sama dengan 4Y, 2 dikali 1.500 sama dengan 3.000. Nah, selanjutnya kita kalikan juga yang bawah. 3 kali 2X sama dengan 6X, 3 kali positif 2Y sama dengan positif 6Y, 3 kali 1.800 sama dengan 5.400. Nah, dikarenakan variabel yang dieliminasi atau bilangan yang dieliminasinya sama-sama positif, maka cara mengeliminasinya dengan cara dikurangi. Nah, berarti 6X dikurangi 6X sama dengan 0. 4Y dikurangi 6Y sama dengan positif 2Y. 3.000 dikurangi 5.400 sama dengan negatif 2.400. Nah,
Untuk yang kedua, jika bilangan dua-duanya sama-sama positif ataupun sama-sama negatif, maka boleh dikurangi. Contohnya seperti 3J dikurangi 2A sama dengan 4.500. 2J dikurangi 2A sama dengan 3.500. Dikarenakan sudah sama, itu variabel yang A-nya sama-sama negatif dan sama-sama positif juga, sama-sama negatif juga, baik yang atas ataupun yang bawah, maka kita boleh langsung menguranginya saja. Menghasilkan 3J dikurangi 2J sama dengan 1J. Negatif 2A dikurangi negatif 2A sama dengan 0. 4.500 dikurangi 3.500 sama dengan 1.000. Jika bilangannya berbeda, maka boleh ditambahkan. Contohnya seperti 3J ditambah 2A sama dengan 4.500. 2J dikurangi 2A sama dengan 3.500. Nah, dikarenakan bilangan ataupun variabel yang akan dieliminasinya itu berbeda, bilangan yang atas bilangan positif, yang bawah bernilai bilangan negatif, maka kita boleh ditambahkan, maka menghasilkan 3J ditambah 2J sama dengan 5J. Positif 2A ditambah negatif 2A sama dengan 0. 4.500 ditambah 3.500 sama dengan 8.000.